Oke, ini adalah soal MIPA tahun 2022 Matematika Nasional hari kedua nomor 2. Diberikan fungsi terbatas f pada selang tutup AB dan x0 adalah elemen dari selang buka AB. Didefinisikan fungsi p pada selang buka AB ke bilangan real dengan px sama sebagai berikut. Jika fungsi f kontinu di x0, selidiki apakah p kontinu di x0. Silahkan pause videonya jika ingin mencoba mengerjakan dan lanjutkan videonya untuk melihat pembahasan. Oke, langsung aja. Dari definisi Px dan karena f kontinu di x0, di sini dapat kalau Px0 itu pasti lebih dari sama dengan fx0. Gini ya. Fx0 satu-satunya kondisi ketika fx itu lebih dari sama dengan lebih dari px itu ketika gini ya, ketika dia misal aja nih fungsinya ini garis x-nya ini ya. Satu-satunya cara biar fx lebih dari p itu kayak gini, dia gini terus naik gitu. Jadi dia nanti si px-nya gini, dia ikutin ini soalnya subprimumnya sampai t. Dx itu dia masih subprimum dari ini semua. Padahal fx-nya udah naik, tiba-tiba naik gitu. Dia discontinue di situ. Karena f-nya continue di x berarti ya karena f-nya continue di x0 berarti px0-nya itu lebih dari sama dengan fx0. Oh iya, ini juga untuk cara intuitifnya mengatakan f continue itu kayak gini. F continue itu kalau ini x0 bisa di sini ada x0. F continue di x0 berarti kita bisa menuliskan sebuah garis, nggak harus lurus ya, garis ini kurva yang kita nggak perlu ngangkat alat tulis buat nggambarnya. Jadi dia continue di sini, berarti kita bisa nggambar kayak gini. Entah ini sekecil apapun gitu. Kalau di zoom lagi, misal di zoom terus sampai sini nanti dia kayak gini, ya nggak apa-apa. Yang penting dia punya segmen garis yang dapat ditulis tanpa mengangkat alat tulis gitu. Oke, jadi Px0 itu lebih dari sama dengan Fx0. Kita bagi jadi dua kasus. Kasus pertama, case 1. Px0 lebih dari Fx0. Ini gampang. Yang ini gampang. Karena F continue di x0, maka untuk setiap epsilon enggak, gini aja. Kita kan mau nunjukin Px0 itu continue di x0 gitu ya. Kita nunjukkan Px itu continue di x. Berarti kita ambil epsilon. Ambil epsilon lebih dari 0. Gini ya. Karena fx0 karena f continue di x di x0, maka ada delta 1, sehingga untuk x elemen dari ini x0 min delta 1 sampai x0 plus delta 1, untuk ini berlaku fx min fx0 itu kurang dari epsilon. Ini ya, definisi dari kekontinuan. Nah, ini belum selesai, kita ambil lagi, pilih suatu epsilon lain, epsilon 2 sama dengan nilai tengah dari ini. Px0 min fx0 per 2. Epsilon 2-nya ini. Ada delta 2, sehingga untuk x yang di elemen dari x0 min delta 2 sampai x0 plus delta 2 itu nanti memenuhi fx min fx0 itu kurang dari epsilon 2. Nah, pilih delta itu adalah minimum dari delta 1, dan delta 2. Gini.
Akibatnya Px min Px0 gini ya. Ini nanti gimana nulisnya? Diin aja deh. Ini akan kurang dari epsilon gitu. Jangan gini aja. Akibatnya untuk X elemen dari X0 min delta sampai X0 plus delta, fungsi P bernilai konstan. Sehingga Px min Px0 sama dengan 0 kurang dari epsilon. Kenapa gitu? Gini alasannya. Jadi, dia punya garis gini ya. P tadi kan dia lebih dari F ya. Misalkan ini P gini di sini. Ada F-nya di sini. Terus dia continue nih di sini nih. Misalkan continue kayak gini. Dia gini sampai atas terus tiba-tiba turun gini. Gini ya, misal. Nah, kalau kita ambil epsilonnya gimana ya? Epsilonnya delta satunya misal, delta satunya. Gimana sih ngomongnya? Kalau ambil epsilonnya segini misal. Epsilonnya segini. Ini fx0. Ini kita fx0 plus epsilon gitu. Fx0 plus epsilon. Kita fokus ke yang atasnya aja. Di sini ada x0 min delta 1. Di sini ada x0 plus delta 1 gitu. Nah, untuk pemilihan delta 1 ini bisa jadi si P itu belum konstan gitu. Makanya dipilih lagi suatu delta 2. Delta 2-nya kita berdasarkan epsilon ini. Kapan aja sih fungsi ini tuh benar-benar terletak di bawah si Px. Di sini itu ada x0 min delta 2, x0 gini. Ini ada x0 plus delta 2. Jadi di selang ini benar-benar si fx0 itu semuanya terletak di bawah Px gitu. Jadi kita ambil minimumnya. Kalau misalkan epsilonnya terletak di sini ya kita ambilnya delta 1. Kalau dia ternyata epsilonnya gede banget, melebihi epsilon 1 tadi, melebihi epsilon 2. Kalau epsilon ini dipilihnya lebih dari epsilon 2, nanti kita pilihnya delta 2 gitu. Kita ambil minimumnya. Jadi terbukti Px-nya itu continue di x0. Sekarang kasus kedua. Ketika Px0 sama dengan Fx0. Gini ya. Sekali lagi karena F continue, kita alurnya ambil epsilon lebih dari 0. F continue di x0. Artinya ada delta 1 lagi, jangan deh delta 3. Lebih dari 0 sehingga untuk X elemen dari x0 min delta 3 sampai x0 plus delta 3 berlaku fx0 fx min fx0 itu kurang dari epsilon gitu ya. Sekarang karena ini sama dengan ya, kita perlu nyari dari kanan dan dari kiri. Untuk ini yang pertama, untuk X yang lebih dari
delta gini, delta 3, apa yang terjadi? Oh iya, ini ada catatan tambahan. Berarti ini fx kurang dari fx0 plus epsilon gitu ya. Untuk semua x di elemen ini. Nah, untuk x-nya di antara x0 sampai x plus delta 3, nanti mutlak px min px0 ini otomatis sama dengan px karena x yang lebih besar dari x0 dikurang px0. Px itu apa? Px itu akan kurang dari sama dengan fx0 plus epsilon. Supremumnya itu kan. Gini. Dikurang px0. Padahal px0 sendiri fx0, berarti ini fx0 plus epsilon min fx0 sama dengan epsilon. Jadi dari sini px min px0 itu akan kurang dari sama dengan epsilon. Masih ada sama dengannya. Kita maunya nggak ada sama dengan. Sekarang pilih. Ya. Deltanya itu adalah delta 3 per 2. Sekarang gini. Sehingga yang tadinya px itu kurang dari sama dengan yang asalnya fx itu ini sekarang jadi yang asalnya px itu ini ya, px itu kurang dari sama dengan ini. Sekarang px-nya jadi benar-benar kurang dari sama dengan plus epsilon. Gimana itunya ilustrasinya? Gini aja. Dia akan sama dengan ini, px-nya itu ketika ini doang, ketika dia naik gini. Terus kebetulan di sini tuh kena maksimumnya gitu. Di mana ini? Dia sebelumnya ketika dia makin ke kanan, makin ke sini, dia makin mendekati fx0 plus epsilon. Sehingga nanti ya px-nya ada yang di sini gitu. Tapi ketika kita batasin jadi lebih kecil lagi, deltanya diperkecil, berarti kan dia makin dekat. Jadi dia udah membuang titik ini. Sehingga sama dengannya bisa dihilangin. Nah, sekarang pilih delta sehingga dan px min px0 kurang dari epsilon. Yang kedua, lebih gampang yang dari kiri. Yang kedua adalah untuk x min delta sekarang. Yang tadi itu delta plus x0 plus delta 3. Tapi ternyata kurang kan, jadinya pilih deltanya ini. Sehingga dan untuk x elemen dari x0 min delta x0 sampai x0 plus delta sekarang. Jadi yang tadi asalnya delta 3 diubah jadi delta, yang mana nilainya adalah delta 3 per 2. Sekarang yang ini x min delta itu x0 min delta itu kurang dari x kurang dari x0. Udah langsung aja. Px min px0 sama dengan px0 min px gitu ya. Ini jadi fx0 karena tadi kasusnya sama. Ini gimana ya? Ini tadi px itu apa sih px? px itu px di selang itu kan tadi gini ya. Px itu di selang itu akan lebih dari sama dengan fx. Artinya min px kurang dari sama dengan fx, min fx. Jadi ini langsung aja kurang dari sama dengan min fx.
ini kurang dari epsilon karena x-nya di antara x0 sampai delta. Sampai x-nya di antara x0 min delta sampai x0. Padahal ini lebih besar dari x0 min delta 3. Jadi juga punya sifat itu gitu. Akibatnya terbukti. Jadi jadi P continue di x0 gitu. Oke. Ya.